Satu lagi kue lebaran yang wajib ada yaitu nastar. Dan kali ini aku bikin kue nastar yang sangat enak, sangat lembut dan juga lumer banget di mulut. Jujur ini nastar yang paling enak yang pernah aku buat sebelumnya. Nah, mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, yang pertama aku pakai 2 sendok makan susu bubuk, 40 gram tepung maizena, 350 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru. Buat yang tidak menggunakan timbangan, bisa juga menggunakan takaran sendok ya untuk menakar tepungnya. Dan untuk takarannya ini munjung seperti ini, tidak terlalu tinggi menggunung ya. Dan ini setara dengan 10 gram per sendoknya seperti ini. Selanjutnya 3 bahan kering ini kita ayak supaya nanti kuenya itu lebih lembut dan juga halus. Kalau nggak mau diayak juga nggak apa-apa ya, ini opsional aja. Jadi ini aku karena pengen lebih halus teksturnya, jadi ini aku ayak. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian bahan ini kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya 200 gram margarin mix butter. Ini aku pakai merek Palmia Butter Margarin. Kemudian aku tambahkan lagi dengan 50 gram margarin serbaguna. Ini boleh pakai merek apa aja ya. Selain menggunakan Palmia Butter Margarin, ini juga bisa menggunakan margarin dan butter yang kalian mix sendiri ya. Jadi perbandingannya 1:1. Untuk margarinnya 125 gram dan untuk menteganya juga 125 gram. Jadi itu takaran yang pas ya teman-teman menurut aku. Kalau takaran margarinnya lebih tinggi, nanti biasanya cake-nya itu akan lebih keras. Tapi kalau misalkan margarinnya lebih sedikit alias menteganya lebih banyak, itu biasanya kuenya akan mudah rapuh. Jadi gunakan perbandingan 1:1 ya. Bahan selanjutnya 85 gram gula halus. Ini aku dapat dari gula pasir yang aku blender sampai halus. Bisa juga menggunakan gula halus yang udah kemasan, tetapi aku sarankan lebih bagus menggunakan gula pasir yang di blender halus ya, karena gulanya lebih alami. Selanjutnya bahan ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan jadi lembut. Selain diaduk menggunakan whisker, ini juga bisa diaduk menggunakan mixer, tapi cukup sebentar aja, sekitar 1 menit menggunakan speed paling rendah ya. Nah, kira-kira sampai jadi lembut seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan 2 kuning telur suhu ruang. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan jadi lebih lembut. Selanjutnya kita masukkan bahan kering tadi sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur rata. Sambil kita aduk, sambil kita masukkan sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Dan untuk mengaduknya sebaiknya gunakan spatula ya, jangan gunakan tangan. Karena kalau kita aduk menggunakan tangan nanti kuenya akan jadi lebih keras.
Setelah kita aduk hingga tercampur rata, maka hasilnya akan seperti ini, dan ini lembut banget ya teksturnya. Selanjutnya, siapkan sendok takar. Untuk takarannya sesuai selera. Ini aku pakai yang ukuran 7,5 gram. Boleh juga menggunakan takaran yang 5 gram. Selanjutnya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita takar di atas sendok takar seperti ini. Kalau misalkan mau menggunakan timbangan juga boleh, tetapi lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan takaran sendok seperti ini. Kita lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, kemudian adonannya ini kita tutup menggunakan kain atau plastik wrap seperti ini supaya permukaannya nggak kering. Kemudian kita ambil satu persatu untuk kita bulatkan. Selanjutnya kita bulatkan adonannya, kemudian kita pipihkan. Kemudian kita isi dengan selai nanas. Untuk resep selai nanasnya kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Udah aku share cara membuat selai nanas ya. Lalu ini kita bulatkan kembali, kita tutup. Lalu kita bulat-bulatkan sampai mulus. Kemudian kita letakkan ke dalam loyang. Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya siap untuk kita oven. Setelah matang, nastarnya disisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan olesan dari 2 kuning telur yang ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan dengan sedikit pewarna kuning telur atau juga bisa menggunakan pewarna makanan kuning. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata.
Setelah nastarnya dingin, kemudian kita oles menggunakan kuning telur tadi di permukaannya. Untuk olesannya ini tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena nanti kita akan ulangi 2-3 kali olesan. Setelah pengolesan pertama tadi kering, kemudian kita ulangi 2-3 kali supaya menghasilkan warna yang lebih glowing dan cantik ya. Nah, setelah kuenya benar-benar matang dan dingin, ini boleh dimasukkan ke dalam cup nastar seperti ini, atau juga bisa boleh langsung dimasukkan ke dalam toples ya. Dan ini dia nastar glowing yang telah kita bikin tadi udah selesai. Cantik banget ya teman-teman warnanya. Jadi ini glowing banget dan rasanya juga sangat enak. Kalian harus coba ya. Ini pas banget untuk sajian lebaran ataupun untuk kue hantaran ya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 4 loyang atau sekitar 120 biji nastar dengan takaran sedang ya. Untuk nastar ini teksturnya sangat-sangat lembut, jadi ini itu nastar terenak yang pernah aku bikin sebelumnya. Ini juga lumer banget. Sekali kita masukkan ke dalam mulut, ini tanpa digigit ataupun tanpa dikunyah, ini langsung lumer ya teman-teman. Nah, bisa dilihat, aku tekan gini aja udah langsung lumer. Kalau bahasa Jawanya ini tuh langsung mumut ya teman-teman. Kalau mau membuat resep ini lebih banyak lagi, resepnya tinggal dikalikan 2 aja ya. Dan sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau bikin kue lebaran apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe ya. Makasih. Ngomongin soal kue kering, siapa sih yang gak suka sama kue satu ini? Nastar adalah salah satu kue kering yang wajib ada ketika kita lebaran. Dan kali ini aku bikin bentuk daun. Untuk rasanya ini sangat enak dan juga lumer banget. Ini lembut banget kuenya. Sekali mencoba, pasti mau nambah lagi. Nah, mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama, aku pakai royal butter margarin sebanyak 200 gram. Kalau mau di mix sendiri juga bisa ya. Jadi perbandingannya 1:1. Untuk margarinnya 135 gram dan untuk menteganya juga 135 gram. Bahan selanjutnya 70 gram margarin. Jadi total keseluruhannya 270 gram margarin mix butter. Kemudian 100 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang aku blender. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan lembut. Kalau misalkan di mixer juga bisa. Sebentar aja, sekitar 1-2 menit menggunakan speed paling rendah. Kita aduk hingga teksturnya jadi seperti ini. Selanjutnya 2 kuning telur. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan.
Aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata dan teksturnya jadi sangat lembut. Nah, kira-kira jadi seperti ini ya. Untuk bahan keringnya, aku pakai 2 sendok makan susu bubuk, 60 gram tepung maizena, 400 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek kunci biru. Untuk tepungnya ini aku masukkan secara bertahap supaya lebih mudah kita mengaduk adonannya dan supaya benar-benar tercampur rata. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Sebaiknya kita hindari mengaduk menggunakan tangan dari awal karena nanti akan menyebabkan kuenya itu jadi lebih keras. Nah, kita aduk hingga teksturnya jadi kali seperti ini. Ambil sedikit adonan lalu ini kita pulung. Kalau udah bisa dipulung tandanya ini udah pas ya. Jadi konsistensinya itu lembut banget seperti ini. Selanjutnya kita timbang adonannya dan di sini aku menggunakan sendok takar aja supaya lebih mudah dan lebih cepat daripada kita menggunakan timbangan. Kita ambil sedikit adonan, kita letakkan di atas sendok takar seperti ini. Kalau untuk ukurannya sendiri bebas sesuai selera aja, bisa pakai yang 5 gram atau 7,5. Kalau ini aku pakai yang 7,5 gram. Kalau mau dapat hasil yang lebih banyak, gunakan aja takaran sendok yang 5 gram. Dan semua adonannya ini udah selesai aku timbang. Selanjutnya ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap dan aku ambil 1 atau 2 adonan untuk aku bulatkan supaya nanti adonannya nggak kering. Kita ambil 1 adonan, kemudian ini kita bulatkan, lalu kita pipihkan. Lalu beri isian selai nanas dan ini kita tutup kembali. Dan untuk resep selai nanasnya aku udah pernah bikin videonya, jadi jangan lupa untuk cek galeri video aku ya. Setelah tertutup rapat, kemudian ini kita bulatkan kembali dan kita bentuk agak lonjong. Setelah berbentuk lonjong, kemudian bagian atasnya agak kita pipihkan sedikit aja. Kemudian bagian bawahnya kita bentuk runcing. Jadi ini menyerupai bentuk daun ya. Kemudian kita bentuk dengan jepitan nastar seperti ini. Nah, untuk jepitannya ini biasanya ada dalam satu paket spuit ya. Kita bentuk garis ke arah bawah dulu. Kemudian kita jepit ke arah samping. Kita lakukan dengan hati-hati, jangan sampai kita merusak bentuk nastarnya. Untuk awal-awal mungkin ini agak susah, tapi kalau udah lama kalian pasti akan terbiasa. Nah, jadinya seperti ini, kemudian kita letakkan di atas loyang. Kalau semuanya udah selesai, selanjutnya ini siap untuk kita oven.
Setelah 15 menit, lalu ini kita angkat dan ini akan aku olesi menggunakan olesan kuning telur. Ini kita olesin tipis-tipis aja, dan untuk olesannya aku menggunakan 1 kuning telur, aku campur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan juga sedikit pewarna makanan kuning telur atau pewarna makanan kuning. Kemudian aduk sampai rata. Sambil nonton videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe ya, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 4 loyang, jadinya lumayan agak banyak. Tapi kalau misalkan mau lebih banyak lagi, ukurannya bisa dikecilkan ya, jadi 5 gram. Setelah semuanya kita oles, kemudian ini kita oven lagi dengan sisa waktu dari masing-masing oven. Dan ini nastarnya udah mateng, ini kita tunggu sampai dingin. Dan ini setelah dingin kayak gini hasilnya, cantik banget. Dan ini udah bisa kita masukkan ke dalam toples ya. Dan ini dia nastar daun yang telah kita buat tadi udah selesai, dan ini siap untuk kita sajikan bersama dengan kue lebaran lainnya. Jadi gimana, kalian tertarik untuk bikin? Yuk bikin sekarang mumpung masih belum lebaran. Ini aku ambil satu dulu. Untuk warnanya ini cantik banget dan bentuknya juga cantik. Ini sebenarnya warnanya itu nggak terlalu kuning tapi agak orange. Ini karena efek kamera aku jadi warnanya agak kekuningan. Bisa dilihat dari potongannya, terlihat kalau nastarnya ini lembut banget ya. Dan pastinya ini lumer banget karena aku tekan pelan seperti ini aja udah lumer. Sekali masuk ke mulut ini lumer banget, tanpa kita gigit aja udah langsung lumer. Silahkan dicoba dan lihat sendiri hasilnya. Nah, sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Semoga video ini menginspirasi kalian mau bikin kue lebaran apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.